saya Profesor Dr. Muhammad Rizan MM, dan yang saya hormati dosen pembimbing 2 saya Bu Dewi Agustin Pramasari FEMSM, dan yang saya hormati Bapak Ibu penguji pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam presentasi seminar dalam presentasi skripsi saya yang berjudul Pengaruh Electronic Word of Mouth dan Influencer terhadap minat beli konsumen melalui kepercayaan konsumen sebagai variabel intervening pada produk face wash terlaris di Shopee. Di sini untuk latar belakang saya itu saya menggunakan dalam e-commerce itu yaitu Shopee. E-commerce yang paling banyak dilakukan itu adalah mengenai yang sering banyak dibeli adalah produk terlaris di Shopee adalah face wash yang sering banyak digunakan kaum perempuan, seperti itu. Lalu di sini untuk di e-commerce Shopee tersendiri ini biasanya dia mempunyai ulasan-ulasan atau fitur review untuk produk-produk mereka. Biasanya di Shopee ini mereka terdapat ulasan-ulasan negatif dari para pembeli sebelumnya, seperti itu. Lalu di sini secara komentar juga di sini influencer juga suka mendapatkan komentar-komentar negatif dari netizen yang telah influencer tersebut mereview produk tersebut di media sosial. Di sini ada rumusan masalah saya, yaitu electronic word of mouth berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen, influencer berpengaruh signifikan. Lalu di sini tujuan penelitian saya untuk mengetahui signifikasi pengaruh electronic word of mouth terhadap minat beli konsumen pada konsumen produk face wash terlaris di Shopee. Dan S1 saya itu dan di sini ada deskripsi konseptual saya. Yang pertama itu ada IWOM. Pengertiannya itu komunikasi pribadi di antara individu pembeli dari orang lain di sekitarnya terkait produk atau jasa. Lalu di sini influencer adalah praktik kampanye produk yang bertujuan untuk memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan penjualan, dan mempertahankan hubungan dengan konsumen yang dapat dilakukan oleh seseorang memiliki pengaruh besar terhadap audiensnya. Lalu di sini ada deskripsi konseptualnya. Deskripsi konseptualnya itu menurut Alma ada suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh politik, budaya, ekonomi, people, proses sehingga membentuk suatu sikap berupa respon yang muncul produk apa yang akan dibeli, seperti itu. Lalu ada menurut Farid. Di sini menurut Farid Kafifi, minat beli konsumen ini sebagai what we think we will buy. Jadi karena itu minat beli dapat menjadi ukuran kecenderungan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa, di mana semakin kuat minat beli maka semakin besar keinginan konsumen tersebut dapat membeli produk tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk kerangka pemikiran saya di sini untuk X1 saya IWOM, X2 saya influencer, lalu trust saya itu Z, dan buy interest saya itu Y. Lalu di sini ada metode penelitian saya dilakukan kurang lebih selama 4 bulan. Dilakukan November 2024 sampai 2025, khususnya di wilayah Jabodetabek, dan desain penelitian saya itu menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Lalu populasi dari penelitian saya ini perempuan yang belanja di platform e-commerce khususnya Shopee di Jabodetabek. Lalu di sini ada sampel untuk penelitian saya menggunakan non-probability sampling dan purpose sampling. Di sini ada pengembangan instrumennya mengukur pernyataan yang tercantum dalam kuesioner ini.
menggunakan skala Likert dalam 5 kategori respons dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Lalu data pengumpulannya itu menggunakan kuesioner yang disebarkan langsung ke responden melalui Google Form. Lalu teknik pengumpulan data ini saya menggunakan software Smart PLS. Lalu di sini hasil penelitian saya, hasil hipotesis pertama saya itu menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara word of mouth dengan buying interest dengan nilai PET koefisiennya sebesar 0,197 dan p-value-nya sebesar 0,13 dan t-statistiknya itu 2,43. Lalu di sini ada hasil hipotesis yang kedua itu menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara IWOM dengan trust dengan PET koefisiennya sebesar 0,055, lalu p-value-nya sebesar 0,36 dan t-statistiknya itu 0,903. Lalu hasil uji hipotesis ketiga itu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara influencer dengan buying interest, di mana nilai PET koefisiennya itu sebesar 0,299, p-value-nya sebesar 0,041 dan nilai t-statistiknya itu sebesar 2,048. Dan hasil uji hipotesis yang keempat itu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara influencer dan trust dengan nilai PET koefisiennya itu sebesar 0,81, 0,861, p-value-nya sebesar 0,00 dan t-statistiknya sebesar sekian. Lalu di sini kesimpulannya adalah adanya pengaruh positif dan signifikan antara word of mouth dan buying interest. Artinya apabila IWOM yang beredar tinggi maka akan meningkatkan buying interest juga. Lalu adanya pengaruh positif dan signifikan antara IWOM terhadap trust. Jadi semakin tinggi IWOM tersebut maka kesimpulannya makin tinggi juga. Lalu di sini yang terakhir sarannya, biasanya bagi perusahaan fast terlaris di Shopee itu memanfaatkan tren sosial media sebagai media promosi atau pengenalan produk kepada konsumen melalui influencer atau orang-orang yang terkenal yang memiliki jangkauan yang sangat luas terhadap pengguna. Perusahaan juga perlu mengadakan kampanye dengan hashtag khususnya atau tantangan pada produk fashion itu sendiri yang melibatkan influencer, yang mendorong pengikut mereka untuk mencoba produk berbagai pengalaman mereka. Lalu di sini bagi peneliti, bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang lebih variatif untuk menganalisis buying interest. Lalu peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode lain dalam pengumpulan data dan mengolah data dengan software lain yang hasil datanya dapat lebih akurat. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.